Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 252. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutawadhi'u al-haqiqiyyu huwa ma kana nasyi'an an suhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Hakikat tawadhu ataupun tawadhu yang sesungguhnya ialah yang timbul karena melihat ataupun memperhatikan kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Jadi ada tawadhu untuk dinilai orang lain supaya dianggap orang rendah hati. Dia bukan orang yang rendah hati asli, tapi dia orang yang sombong. Karena dia merasa kalau berbuat sesuatu yang dianggap tawadhu itu tidak layak. Misalkan seorang pimpinan nyapu, dia merasa menyapu ini tidak layak bagi dirinya karena dirinya pimpinan, sehingga dia menyapu dengan harapan orang lain melihat dirinya orang yang rendah hati. Ini sombong, karena menyapu itu bukan pekerjaan yang rendah. Biasa saja. Kalau ada seseorang misalkan membereskan rumah dan dia ingin diketahui orang lain, oh ini ibu rumah tangga membereskan rumah, karena dia merasa punya kedudukan tinggi sehingga tidak layak ngepel rumah, merapikan rumah. Ini sudah sombong, karena membereskan rumah itu bukan pekerjaan rendah. Punya mobil bagus lalu naik ojek, dia ingin diketahui orang bahwa dirinya ini naik ojek karena supaya kelihatan rendah hati. Ini sombong, karena naik ojek bukan pekerjaan rendah. Jadi kalau orang melakukan sesuatu supaya dianggap orang lain rendah hati, ini ciri-ciri dia merasa tinggi. Bisa dipahami hadirin? Ada seorang penceramah lalu duduk mendengarkan ceramah dari penceramah yang lain, dan dia merasa spesial. Tuh, saya saja penceramah mau duduk mendengarkan yang lain. Ini sudah sombong, karena mendengarkan ceramah itu tidak harus merasa rendah. Harusnya sama saja, walaupun kita sudah dianggap jadi ulama, mendengar ilmu ya sudah dengar. Lalu misalkan seorang yang mampu mengimami suatu saat tidak mengimami, mempersilahkan yang lain, lalu dia merasa spesial. Tuh, saya sudah mengizinkan yang lain jadi imam. Padahal kalau ada yang lebih mampu ngimami ya sudah, tidak usah merasa spesial. Kalau orang yang merasa dirinya spesial, kalau melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak level bagi dia, dia merasa sudah tawadhu. Salah, itu sombong namanya. Orang yang tawadhu asli itu orang yang sibuk dengan kekuasaan Allah, pengetahuan Allah, bahwa kita dihargai karena Allah yang nutupi aib, kita dihormati karena Allah yang menutupi dosa. Nah, dengan melihat begitu saja sudah susah nih sombong.
Siapapun yang sibuk mengenal Allah, mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kemampuannya. Kita cerdas, otak ini bikinan Allah nih. Kita ditakdirkan saja jadi orang cerdas. Kalau Allah mau, gampang diambil ingatan ini, gampang sekali. Cukup pakai kulit pisang. Kalau Allah mau membuat kita ingatannya hilang, hanya dengan kulit pisang saja. Ada di lantai, kemudian terinjak oleh kita, terpleset, dan kepala bagian belakang terbentur, bisa hilang tuh. Segagah apapun seseorang, kalau Allah mau ambil kegagahannya gampang. Makan saja duri ikan, ya sudah cukup. Atau mencret, makan sesuatu yang bikin mules, lemah. Nah, kalau kita tahu otot ini milik Allah, cerdas itu milik Allah, dihormat itu milik Allah, makin sibuk dengan kekuasaan Allah, pengetahuan Allah, susah kita mau sombongnya, ya. Dengan kata lain, orang sombong itu orang yang tidak mengenal Allah. Karena kalau mengenal Allah, kita tidak punya jalan. Saya duduk begini di sini, cuman satu sebabnya, Allah saja menutupi aib saya. Dosa, maksiat, keburukan. Kalau dibuka saja bubar ini. Makanya kalau mau tawadu, bukan diakalin supaya kelihatan tawadu. Sibuk saja dengan meyakini Allah yang maha kuasa, Allah yang punya segala, Allah yang maha tahu. Sibuknya dengan sifat Allah, pengetahuan tentang Allah, merunduk dengan sendirinya. Begitu. Cukup segitu saja hadirin. Di sini sedang ada pelatihan calon apa? Kok tidak ada yang jawab? Boleh acungkan tangan calon fasilitator. Jangan ragu-ragu kalau mau ngacung, jangan lihat kiri kanan ya, karena masing-masing bawa tangannya. 100. Dengar rekan-rekan, adik-adik, jadi menjadi fasilitator itu tidak perlu ingin dikagumi oleh para pendengarnya. Jangan dibuat-buat supaya orang lain kagum kepada kita. Karena kita berusaha mengagumkan, lalu orang kagum ke kita. Terus apa? Orang tidak berubah karena kagum ke kita. Orang itu berubah karena Allah yang merubah. Mungkin orang kagum ke kita, mungkin orang terpesona, tapi tidak ada artinya kalau Allah tidak menolong kita. Benar? Tolong digarisbawahi ya. Jadi nanti kalau mau bicara dengan santri atau mengajar, yang paling penting adalah sama antara mulut, maksudnya lisan, sikap dan hati. Jangan dibuat-buat. Kalau kita tidak tahu, ngomong aja tidak tahu. Kak, mau bertanya ini, tidak usah melingkar-lingkar karena takut ketahuan, bodoh. Wah, kakak belum sampai ilmunya, izinkan kakak nanya dulu. Dan juga tidak perlu didramatisir, kakak memang belum tahu. Dan sebagai fasilitator, kalau belum tahu harus, nah, itu juga lebay. Namanya merunduk untuk mengangkat diri. Jangan acting ya, lempeng aja apa adanya. Hati, mulut, dan sikap itu kalau seragam itu punya kekuatan. Tapi kalau mulutnya aja yang dibagus-bagusin tapi kelakuannya enggak, ini seperti ilmu sabar. Masih ingat ilmu sabar? Nah, atau ke orang tua ke anak, nanti makannya ya ibu beres-beres dulu. Ya bu, sing sabar ya nak. Ya bu,
Bu, udah setengah jam. Sabar nak, kata ibu sabar. Lihat sendiri ibu lagi sibuk. Udah 1 jam. Bu, udah 1 jam nunggu. Sabar, dibilang sabar, sabar. Ada bedanya tuh. Ngajarin sabar sambil tidak sabar. Mulut sabar atau jadi orang tuh. Begitulah. Nah, inilah perbedaan antara mulut dengan kelakuan dan hati. Kalau hati nggak sabar, walaupun mulutnya ngomong sabar, tetap saja kelakuannya nggak sabar. Basis namanya. 1, kalau bicara harus benar. B-nya benar. Benar niatnya dan benar yang disampaikannya. Tidak usah dilebih-lebihkan. Jangan bicara yang kita sendiri ragu dengan apa yang akan disampaikan. Enggak apa-apa, enggak hebat juga, enggak apa-apa. Yang penting benar, karena Allah tuh hanya menerima perkataan yang benar. Yang kedua, A-nya adalah aplikatif. Usahakan kalau menyampaikan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan, sehingga tidak terlalu muluk. Misalkan kita harus mempersatukan umat Islam sedunia, itu benar ya. Cuman buat anak-anak bingung. Sebagai umat Islam kita harus rahmatan lil alamin, itu benar. Cari yang contoh dekat. Nah, kalau kita ingin umatnya bersatu, udah kita aja sama temen, jangan suka ganggu. Minimal kata-kata kita jangan menyakiti. Misalkan bentuk tubuh tidak usah dikomentari. Juga jangan nanya. Kalau ada orang ada jerawat, jangan suka dihitung jerawatnya, karena itu sensitif. Oh iya hadirin, kalau kita ketemu orang lalu orang punya jerawat, terus dilihat jerawatnya, kamu jerawatan ya, itu adab yang sangat buruk. Biarlah, sesuka Allah menyimpan jerawat di siapa aja. Ada seseorang perutnya agak besar, ditepuk oleh kita, berapa bulan ini. Ada badan yang agak gemuk, berapa kintal. Kata-kata kuintal ini karung hadirin. Nah, ini tidak aplikatif, ini menyakiti. B-nya benar, A-nya aplikatif. Usahakan sedekat mungkin dengan kehidupan, sehingga dia merasa ini omongan ini dekat. Coba, jadilah kalian manusia seutuhnya. Bingung anak-anak, nyangkanya zombie tidak utuh. Jadilah kalian manusia seutuhnya, yang berwawasan mendalam serta kontemporer, dengan daya ingat yang imajinatif serta fluktuatif, serta kita akan mengadakan universal. Ini anak-anak stres hadirin. Ini fasilitatornya bermasalah. Sederhana, makanya yang ketiga S-nya sederhana, simple. Lihat sekarang, teknologi itu yang disukai yang sederhana. Pernah melihat TV zaman dulu, susah nyekleknya. Sekarang cukup pakai remote. Orang lebih suka yang simple. Betul? Handphone yang paling susah dipakai tidak laku. Kipas angin sebentar lagi ini kurang laku yang ini. Nanti mungkin pakai remote, tek nyala. Mungkin suatu saat nyala ya, karena di belakangnya ada yang narik. Mari kita buat ceramah penjelasan itu yang simple. Selain aplikatif, bisa dipakai dalam kehidupan yang dekat, juga sederhana. Orang tidak mau rumit. Percayalah, Islam itu yassiru wala tu'assir. Mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Gembirakan, jangan dibuat mencekam.
Yang ketiga, yang keempat, I-nya inovatif. Jadi inovasi ini tidak boleh keluar daripada rambu-rambu. Tetapi memang orang itu senang kepada inovasi. Ada sebuah tayangan, ini telepon zaman sekarang yang canggih. Pas dibuka, ini telepon 150 tahun yang lalu masih. Ini mobil sekarang bagus, dibuka, ini mobil 150 tahun yang lalu kuno sekali. Ini kelas zaman sekarang, duduk dan dibuka lagi, ini kelas 150 tahun yang lalu, sama hadirin. Jadi sekolah kita juga harusnya lebih inovatif. Jangan memukul rata sama semua murid. Adik-adik harus inovasi. Inovasi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang inputnya banyak. Kalau input sedikit, misalkan bikin sambal, punyanya hanya cengek dengan garam, mau inovasi jadinya itu. Tapi kalau ada bumbu-bumbu yang lain, ilmu-ilmu yang lain, itu sambalnya bisa bagus. Jadi kalau adik-adik mau jadi penceramah dan kurang inputnya, ya itu saja. Harus banyak input. Input itu tidak harus selalu mendengar, bertemu dengan orang, menafakuri, melihat, dan semuanya ditafakuri. Jadi makin banyak input, kita bisa mengolah dengan sesuatu yang inovatif. Kalau kurang input, monoton. Monoton itu menjemukan. Mau tahu nih contohnya? Pak, Papa, saya bikinin makanan kesukaan Papa. Apa Bu? Gudeg. Masya Allah, ini gudeg kesukaan Papa. Dasar istri yang sangat bijak, pengertian, tahu aja yang disukai suami. Rekam itu pujiannya. Besok, Pak, saya masakin kesukaan Papa, gudeg. Ya Allah, gudeg, sini. Tahu aja Papa masih seneng. Rekam, tinggal berkurang. Besoknya, Pak, dimasakin gudeg ya. Oh, gudeg, boleh deh. Nah, hari keempat, Pak, ini gudeg. Gitu. Hari kelima, Pak, makan gudeg. Gudegnya sama. Yang membedakan apa? Nggak inovasi. Sampo ditambah ini, tambah bumbu itu, rambut jadi tambah hitam, tambah ini mengkilat, akarnya jadi kuat, rambutnya nggak bercabang. Padahal itu juga hanya ditambah dikit, 2 tetes, tapi kita percaya saja. Begitulah. Yang terakhir, solutif. Ulangi, usahakan kalau orang bertemu dengan kita menyampaikan sesuatu, pulangnya dia bisa memiliki solusi. Karena agama itu solusi. Makanya harus tergambar jelas apa yang harus dilakukan. 5 us, hati harus tulus, itu pasti harus benar tuh. 2, ibadah harus bagus, itu juga benar. Yang ketiga, hidup harus lurus, ihdinas siratal mustaqim, benar. Yang keempat, ikhtiar harus serius, itu juga benar. Dan yang kelima, tobat terus menerus. Sebetulnya itu juga ya, tapi kita kemas sesuatu yang inovatif. Hati harus tulus, ibadah harus bagus, ikhtiar hidup harus lurus, ikhtiar harus serius, tobat terus menerus. 5 us, agar hidup Allah yang ngurus supaya tidak terjerumus.
atau tersesat seperti tikus. Sedangkan bapak saya engkus, itu kan tidak boleh disebutin. Nah begitulah. Dan segitu saja adik-adik. Selamat menikmati. Jangan jaim, jangan pilih-pilih murid. Pas ada yang cakep dideketin terus, penjelasannya jelas. Giliran yang kurang cakep dianggap bodoh, dosa. Jaga pandangan, apalagi kalau ngajarin anak SMA, mending PAUD aja lebih aman, atau masa keemasan. Maaf ya Bu. Jaga, Allah tahu setiap lirikan mata, nggak bisa bohong. Tidak ada kekuatan kalau pakai dosa. Kalau saya diam, semua diam, tapi belum tentu kalau saudara melakukannya mereka nurut ya. Ada yang kita diam, mereka bahagia, makin ribut. Jangan marah-marah. Ingat, suasana harus dibuat bahagia, senang. Kalau mau menghukum, jangan pakai nafsu, tapi dua. Satu aturan, dua fakta. Jangan pakai nafsu. Misalkan ada yang ribut, sepakati dulu adik-adik akan nyaman kalau kelas ini tertib. Setuju? Setuju. Tidak dilarang ngobrol, tapi bagi yang akan ngobrol silahkan sambil berdiri. Sepakat? Sepakat. Dah. Siapa yang bikin salah manusiawi, tapi tidak salah munafik. Setuju? Setuju. Udah, sepakati semua. Kalau ada yang ngobrol, acungkan tangan. Yang ngobrol, ayo, nggak apa-apa ngacung, terhormat. Orang lupa bikin salah itu benar-benar manusiawi, tapi tidak ngaku itu adalah munafik, pengecut. Ayo deh, alhamdulillah, alhamdulillah, senang ada yang ngaku. Ya silakan berdiri, gitu. Ini anak siapa ngobrol, ha? Pas bapaknya datang, saya apa deh? Maksudnya pinter pak anak, pinter ngobrol. Jangan pakai emosi. Ada pertanyaan? Dengar ya. Ini coba dirasakan. Hei. Bandingkan dengan jempol, enak mana? Hadirin kalau ditanya teh jawab ya. Saya sebetulnya nggak menuntut jawaban, tapi gimana gitu ya. Ini enak mana? Jempol atau telunjuk? Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak? Aneh, kena tidak ada rasanya. Gini, ketika kita menunjuk begini, enak tidak ini? Tidak, karena diri ini sedang sombong, sedang merendahkan orang lain. Ini hati nggak enak. Sini, ini nggak enak. Kalau ini nggak enak, maka penampakan kita tidak enak dilihat. Omongan kita pasti nggak enak didengar. Ini enak tidak? Tahu kenapa? Karena ini sedang menghormati. Kalau ini menghormati, ini enak. Saudara enak. Sederhana. Manusia itu makhluk energi. Kita sering tuker-tukeran energi. Ini enak tidak? Paling enak ini kan. Tahu kenapa? Karena ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Gitu. Jangan bergurau porno. Tidak boleh nyerempet-nyerempet porno. Jangan bergurau tentang mempermainkan Allah, mempermainkan malaikat, mempermainkan nabi. Tidak boleh. Mempermainkan Al-Quran tidak boleh. Kalau mau bergurau, yang paling aman dan jangan berlebihan. Kalau sudah tertawa berlebihan, hilang isinya. Dan mereka hanya nunggu kita ketawa. Hati-hati, bagi yang suka lucu harus benar-benar menahan diri, karena akan terpancing. Kalau kepada Allah menyebutkan, Allah berfirman, jangan Allah berkata.
Kata Allah salah, itu kata kita, tidak boleh sama. Allah berfirman, Nabi bersabda, kata Nabi salah. Sabda Nabi itu adabnya. Kata Allah dalam Quran itu tidak sopan, tidak menggunakan adab yang baik. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru saya mengatakan kalau saya kata. Ada pertanyaan? Ingat ya, ada kata, ada nada, ada sikap. Kata itu paling pengaruhnya 15%-an. Kalau nada itu bisa sampai 30. Kalau sikap 55. Sebagus apapun kata akan kalah oleh sikap. Duhai istriku, engkau cantik sekali, aku sayang padamu. Tidak pakai bicara aja, bisa sakit hati, benar? Jadi jaga sikap. Kita ini harus sopan anak-anak ya. Rasulullah tuh sopan sekali, jatuh oleh ini. Mau dalil sehebat apapun, kita harus tertib di dalam segala hal. Hancur, betul? Kontrol gerak tubuhnya. Jangan mengulang-ulang kata yang tidak perlu. Anak-anak sekalian, kita akan segera apa yang akan kita lakukan sekarang ya? Dihitung tuh nya. Anak-anak, mungkin Rasulullah SAW akan ke rumah ini, mungkin Abu Bakar juga akan ikut, mungkin terus ada yang 112 Pak, mungkin itu tidak mengendalikan. Makanya kalau bicara tuh dipikir untuk memilih kata, dirasakan untuk memiliki ketulusan kata. Tidak perlu setiap ingin ngomong harus bicara. Kalau yakin manfaat aja bicara. Perlu manfaat, yakin benar bunyi. Enggak cukup. Jangan suka senang memanjang-manjang kata. Kalau sudah merasa cukup, cukup. Demikianlah anak-anakku sekalian, karena waktu sudah habis, kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini. Dan ingat baik-baik ya, bahwa semua ilmu hanya manfaat kalau diamalkan. Apalah artinya ilmu kalau tidak diamalkan? Amal itu syaratnya dua. Satu, ikhlas, dan yang kedua, benar-benar tidak melanggar yang Allah perintahkan. Demikian, sing ikhlas ya. Ikhlas itu 5 syaratnya. Nah, sampai ada yang dari belakang ngasih isyarat, maksudnya berhenti. Baiklah, karena panitia sudah memberi isyarat, kita lanjutkan dengan pemotongan kurban. Penjelasan ilmu memotong kurban. Padahal dia berhenti maksudnya. Sudah, cukup segitu saja. Ada pertanyaan dari calon? Jangan pakai istilah yang tidak dimengerti siapapun termasuk dirinya ya. Tenang. Kalau pegang mikrofon jangan salah, perhatikan ya. Yang dipegang di sini, bukan di sini. Kalau di sini jadi merusak. Tidak boleh. Apalagi di sini. Ini mengacaukan. Kalau memindahkan peralatan elektronik, yang pertama dipegang kabelnya. Jangan narik ini tanpa megang kabel. Ini bermasalah.
ya. Kalau ngetes tidak boleh diketuk ininya. Ini paling sensitif. Kalau mata tuh kayak item-itemnya. Paling tes. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah cukup. Jangan halo 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 halo. Lalu jarak tidak boleh terlalu dekat. 3 jari itu yang baik. Kalau terlalu dekat, kasihan yang pakai mikrofon sesudah kita ya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus diukur dulu nih, pakai perasaan aja. Ya, terima kasih banyak Kak. Sekaitan dengan menjadi fasilitator, pendidik, termasuk menjadi seorang orang tua yang Allah titipkan anak yang masih kecil, usianya SD. Jelas, kalau usia itu jumlah ya, kalau sekolahnya SD. Nggak apa-apa sambil dikoreksi ya. Bagaimana cara memperkenalkan ilmu tauhid supaya anak sejak dini kenal kepada Allah dan yakin kepada Allah, sehingga ketika ditanamkan untuk berbuat baik, berbuat baiknya untuk Allah, bukan untuk diapresiasi makhluk. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengapresiasi anak SD yang usianya SD dengan memberikan reward, apakah itu baik atau tidak? Karena nanti ketika berbuat baik tidak ada rewardnya, dia jadi nagih reward terus. Baik, terima kasih. Jadi begini, keyakinan itu menular. Kalau kita ingin punya anak yakin ke Allah, kitanya harus yakin duluan. Karena orang yang yakin ke Allah itu pasti dia akan wujud dalam perilakunya, ketenangannya. Kalau kita tidak yakin, maka nampak juga dari kegelisahannya, ketergesa-gesaannya, dari tutur katanya, ketidaksabarannya. Kalau kita yakin, itu nular, anak bisa lihat. Tidak bisa, sabar nak, sing salabar ya, sabar. Nah bapaknya aja udah tenang nak, tenang. Wajahnya aja wajah tidak tenang. Jadi kita mujahadah sampai yakin. Bagaimana kalau memberikan reward? Boleh, tapi sambungkan, ini rezeki dari Allah nak. Allah maha tahu apa yang dilakukan dede. Nah ini rezekinya lewat bapak. Terus alhamdulillah gitu. Jadi jangan dari bapak, tapi dari Allah lewat bapak. Nanti kalau Allah nggak ngirim lewat bapak, lewat siapa aja, atau disimpan di sisi Allah, nanti pada waktunya dikasih ya gitu ya. Calon fasilitator ada lagi? Tidak ada? Ya deh. Jadi udah banyak zikir aja, banyak istighfar, banyak zikir. Nanti hati kita akan oleh Allah ditolong untuk bisa menyadari saat-saat kita sombong, sehingga kita merubah niat kita. Ini untuk tawadu tuh tidak dengan sekali ceramah ini hadirin. Tawadu itu ada tawadu ilmu, ada tawadu amal. Kalau tawadu ilmu sekarang kita lagi. Tapi kalau tawadu amal itu perlu mujahadah. Karena nafsu kita pengen diakui orang, pengen dikagumi, pengen diketahui jasa kita, pengen dibalas. Makanya tawadu itu harus latihan terus menerus. Latihannya itu dengan zikir. Sambil jalan zikir, jadi itu nanti ketawaduan tuh. Sebab orang yang sibuk ingin dinilai orang karena dia lupa ke Allah. Sekarang kalau kita mau dipuji orang, apa sih untungnya? Oh kamu keren. Jadi keren enggak? Enggak tuh. Tetap kayak gini. Kita dikagumi orang, tetap aja cicilan kita yang bayar ya. Iya coba, banyak orang nyicil mobil demi dipuji orang. Itu orang yang muji kan enggak patungan bayar cicilannya. Harusnya di mobil itu pakai kotak infak. Siapa yang muji ngenceleng.
Coba yang beli mobil peleknya keren, bukan tidak boleh. Ini tukang pelek bisa emosi nih ke ceramah saya. Tidak apa-apa kalau mau, tapi pikir-pikir, ada orang yang bela-belain pelek bagus demi dipuji orang, sampai dia stres naik mobilnya karena bannya tipis, peleknya gede, ada polisi tidur, stres. Dan orang kagum, itu kagum ke siapa? Ke yang punya, ke peleknya? Peleknya. Yang dipuji yang mana? Peleknya. Yang nyicil yang mana? Makanya kalau saudara punya pelek bagus, kan saudara jarang lihat karena saudara di dalam mobil. Bawa itu pelek ke dalam mobil. Pangku, sing puas. Aslinya mah kita teh kesiksa pengen dipuji orang. Terima kasih hadirin sekalian. Terima kasih kepada Dharma Wanita dari Kuningan. Saya mohon maaf kajian kali ini campur sari. Saya ngomong apa barusan? Nah, ciri-ciri disleksia begini. Masa saya ngomong Kuningan? Alhamdulillah. Maksud saya itu Pangalengan, Bu. Majalengka. Baiklah, Bu, dari Sumedang ya. Si Ibu sampai katurun emosi, Bu, jangan. Sampai kapan di sini, Bu? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih kawan-kawan. Kata kuncinya dari semua ini, perbanyaklah berzikir. Dan diantara zikir yang sangat dianjurkan bagi yang seperti kita banyak dosa, selain zikir-zikir lainnya, perbanyaklah istighfar. Percayalah, kalau kaca semakin bersih, berkendaraan semakin nyaman, hati semakin bening, hidup pun semakin nyaman. Kalau hati sudah nyaman, tutur kita akan nyaman didengar, sikap kita akan nyaman dilihat, dan tulisan kita akan nyaman dibaca. Tapi kalau hati kita busuk, hati kita pasti gelisah. Orang yang gelisah tidak enak, maka sikapnya tidak enak dilihat, omongannya tidak enak didengar, dan tulisannya pun tidak enak dibaca. Supaya enak, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi majlis ini. Wahai yang maha menatap, ampuni seluruh dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan, ampuni dosa yang berulang-ulang. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang. Astagfirullah. Ya Rabb, berikan kekuatan kami menjauhi maksiat, berikan kekuatan kami menghindari dosa, kuatkan iman kami ya Allah. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus, jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat, jangan biarkan cinta dunia membuat kami diperbudak. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahli zuhud. Jangan biarkan dunia ini mempesona kami ya Rabb. Buatlah hati kami qanaah ya Allah, puas dengan apapun yang Engkau berikan. Golongkan kami menjadi ahli tawadu ya Allah, yang tidak ada sejumput pun kesombongan di hati ini. Golongkan kami menjadi orang yang ikhlas ya Allah, yang putus harapan dari siapapun selain hanya berharap darimu. Ya Allah, belenggu agar hati ini selalu ingat padamu. Jangan biarkan kami berpaling darimu walaupun sesaat. Jangan biarkan kami melangkah menjauh darimu walaupun selangkah. Jangan biarkan ya Allah kami meninggalkanmu walau sekejap. Ikatlah ya Allah
agar hati ini senantiasa bersamamu, hanya karenamu, hanya untukmu, hanya di jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Allah maha dekat, maha menatap, maha mendengar. Semoga jadi amal. Makasih ibu-ibu yang baik, juga kawan-kawan para fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin